Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Semoga semuanya selalu diberikan nikmat kesehatan dan nikmat keselamatan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi bab yang sebelumnya, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Hari ini kita akan membahas submateri kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Namun, sebelum kita membahas materi tersebut, kita akan mereview kembali apa itu konstitusi. Konstitusi itu merupakan sebuah hukum dasar atau hukum induk. Nah, apa itu hukum dasar? Hukum dasar merupakan norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hukum dasar ini dibagi menjadi kedua bagian, ya. Ada hukum dasar tertulis, yakni Undang-Undang Dasar. Ada hukum dasar tidak tertulis yang biasanya disebut dengan konvensi. Nah, seperti apa itu konvensi? Nah, konvensi itu biasanya berisi tentang adat atau sebuah kebiasaan, ya, pada sebagian orang yang dilakukan secara berulang-ulang, ya. Nah, pada hukum dasar tidak tertulis ini memuat sebuah hukum dasar yang tidak dimuat dalam hukum dasar tertulis. Contohnya, pada hari kemerdekaan, Presiden melaksanakan pidato pada sidang paripurna. Nah, pelaksanaan pidato ini dalam sidang paripurna tersebut, ya, tidak diatur dalam hukum dasar tertulis bahwa Presiden harus melaksanakan pidato pada hari kemerdekaan, ya. Tetapi hal tersebut telah dilakukan secara berulang-ulang sejak dahulu. Nah, seperti itu contohnya, ya. Nah, tadi hukum dasar itu, ya, dibagi menjadi hukum dasar tertulis, kemudian hukum dasar tidak tertulis. Kita ketahui pada hukum dasar tertulis, ya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini merupakan termasuk hukum dasar yang tertulis. Nah, kita membahas sebelumnya tentang konstitusi. Nah, isi-isi konstitusi itu apa, ya? Setiap negara itu memiliki konstitusi, ya. Meskipun isinya itu meskipun dari isi-isi intinya itu berbeda, ya, tetapi intinya itu sama, ya. Membahas tentang yang pertama, organisasi negara, kemudian hak asasi manusia, kemudian juga proses untuk mengubah undang-undang. Nah, proses untuk mengubah undang-undang, ya, kalau di kita itu disebut dengan amandemen. Adapun dengan renewal. Nah, perbedaannya itu apa antara renewal dengan amandemen atau sama, ya, perubahan. Nah, perbedaannya jika renewal, ya, itu merupakan sebuah pembaruan, yaitu perubahan konstitusi secara keseluruhan, ya, sehingga diberlakukan adalah itu konstitusi baru yang secara keseluruhan. Nah, perbedaan dengan amandemen, ya, amandemen itu dilakukan perubahan konstitusinya itu adalah sebagian, ya, tadi, jadi tidak secara menyeluruh, ya, seperti itu. Kemudian pada konstitusi juga ada kalanya memuat larangan untuk mengubah
mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Kemudian juga membahas isi konstitusi ini itu merupakan aturan hukum tertinggi. Nah, yang selanjutnya ini adalah inti yang akan kita bahas. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, dalam tata peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, menurut Miriam Budiarjo, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Hal ini dikarenakan yang pertama itu Undang-Undang Dasar dibentuk menurut suatu cara yang istimewa yang berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa. Kemudian undang-undang ini dibuat secara istimewa, untuk itu dianggap sesuatu yang luhur. Yang selanjutnya itu Undang-Undang Dasar adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar Indonesia, dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Yang terakhir, Undang-Undang Dasar ini memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara. Sebelumnya kita telah membahas tentang dasar negara ya. Nah, dasar negara ini dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Pada pembukaan tersebut dimuat dalam alinea keempat ya. Tujuan negara juga sama ya, dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, setiap Undang-Undang Dasar ya, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini berbeda dengan undang-undang biasa ya yang tadi. Makanya itu undang-undang ini dibentuk menurut suatu cara yang istimewa. Undang-undang dibentuk dengan cara yang istimewa ini, demikian pula dengan badan atau lembaga yang membuat undang-undang dasar berbeda dengan badan atau lembaga yang membuat undang-undang biasa ya. Selain itu, tadi pembuatannya itu atau prosedur pembuatannya itu istimewa ya. Dan istimewa, maka dari itu lebih sulit dibandingkan prosedur untuk membuat atau mengubah undang-undang biasa. Nah, undang-undang biasa itu contohnya apa? Seperti misalkan peraturan daerah ya, peraturan provinsi, kemudian peraturan presiden. Nah, itu kedudukannya lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, coba ingat kembali tentang materi kelas 7 tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sejarah perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu ya tidak dapat dipisahkan dari sejarah perumusan dasar negara. Baik dasar negara maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dibahas dan disusun oleh sebuah lembaga, yakni BPUPKI ya. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu pada tahun 1945 disahkan oleh PPKI. PPKI merupakan sebuah lembaga ya yang merupakan wakil bangsa Indonesia pada saat itu. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, jadi sehari ya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat ini lembaga negara yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang itu hanyalah MPR ya. Jadi kalau pada zaman dahulu itu ada PPKI.
Nah, sedangkan untuk saat ini, lembaga negara yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar hanyalah MPR. Nah, sifat-sifat istimewa yang dimiliki oleh undang-undang dasar yang telah dipaparkan tadi itu menjadikan undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi yang biasa disebut dengan supreme law, ya, yang harus ditaati oleh rakyat maupun pemerintahan, ya. Jadi, seluruh lapisan itu harus mematuhi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sebagai hukum tertinggi, maka peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Nah, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka peraturan perundang-undangan tersebut bisa diubah atau bahkan dicabut. Paham? Nah, berikut ini ada tugas, ya. Silakan carilah informasi dari berbagai sumber mengenai peraturan apa saja yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan dikerjakan pada buku tulis, jangan lupa tulis nama dan cari informasi atau jawabannya dalam berbagai sumber, ya. Kemudian dikumpulkan pada link yang telah di-share, ya, sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Baik, itu saja materi hari ini, ya, yang dibahas untuk hari ini. Yang selanjutnya kita akan menelaah, ya, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.